Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 yang beranggotakan Puji Lestari Anugrah, Sarjana Ekonomi, Merlin Fatima Rustaman, Sarjana Ekonomi, Elka Noviansyah, Sarjana Hukum, dan Dinar Krisdinar, Sarjana Hukum. Izinkan kami mempresentasikan tugas kelompok kami terkait analisis isu global dengan topik korupsi. Berikut outline dari presentasi kami, dimulai dari identifikasi isu, penentuan isu, poin ketiga, analisis isu dengan diagram fishbone, dan terakhir analisis SWOT. Sebelumnya, kami akan menjelaskan sedikit mengenai definisi korupsi dan kondisi korupsi di Indonesia. Definisi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Beberapa contoh kasus korupsi di Indonesia yaitu kasus Bank Bali Joko Chandra, kemudian kasus suap Jaksa Pinangki, dan yang terbaru yaitu kasus korupsi Bansos COVID-19 oleh Mensos Juliari Peter Batubara. Berdasarkan data Transparency International, peringkat Corruption Perception Index atau CPI Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, dari peringkat 85 turun ke peringkat 102. 3 area dalam CPI yang perlu diperhatikan yaitu sektor ekonomi, investasi, dan kemudahan berusaha. 2. Sektor penegakan hukum dan perbaikan layanan atau birokrasi. Dan 3. Sektor integritas politik dan kualitas demokrasi. Selanjutnya yaitu poin pertama, identifikasi isu yang dilakukan melalui pendekatan pentahelix atau dengan memperhatikan elemen dari government, academics, bisnis, community, dan media. Dari sisi government, isunya yaitu penegakan hukum serta perbaikan kualitas layanan atau birokrasi dengan hubungannya terhadap korupsi masih belum maksimal. Dari sisi academics, pendidikan anti korupsi sebagai bentuk pencegahan masih perlu dioptimalkan. Dari sisi bisnis, relasi korupsi yang masih lazim dilakukan oleh bisnis kepada pemberi layanan publik untuk mempermudah proses berusaha. Dari sisi community, rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagian masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah. Terakhir, dari sisi media, dari sisi kualitas demokrasi diperlukan pelibatan media pada akses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut akuntabel. Identifikasi masalah, kita lanjut ke penentuan isu prioritas. Penentuan isu prioritas ini menggunakan teknik analisis isu dengan metode USG. Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala 1-5. Dengan yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas yang akan dibahas. Pengertian urgensi adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Lalu seriousness, seberapa besar atau seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu itu tidak dipecahkan. Yang terakhir, growth merupakan seberapa kemungkinan tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Berikut adalah hasil metode USG terkait isu prioritas mana yang memiliki nilai total skor tertinggi yang akan dibahas. Kemudian,
Isu pertama terkait penegakan hukum serta perbaikan kualitas layanan birokrasi dengan hubungannya terhadap korupsi masih belum maksimal. Itu dinilai 14. Kedua, rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagian masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah. Itu dinilai 12. Lalu pendidikan anti korupsi sebagai bentuk pencegahan masih perlu dioptimalkan. Nilai 15. Lalu relasi korupsi yang masih lazim dilakukan oleh pebisnis kepada pemberi layanan publik untuk mempermudah proses berusaha, itu di 12. Dan dari sisi kualitas demokrasi diperlukan pelibatan media pada akses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut akuntabel, itu dinilai 8. Dari hasil ini nilai tertinggi skornya yakni 15 di pendidikan. Dan isu prioritas yang lebih memiliki urgensi itu di pendidikan. Diagram Fishbone. Diagram Fishbone sering disebut cause and effect diagram, adalah sebuah diagram yang menyerupai tulang ikan yang dapat menunjukkan sebab akibat dari suatu permasalahan. Analisis akar masalah dengan metode Fishbone. Pendidikan anti korupsi perlu dioptimalkan. Di sistem pengetahuan anti korupsi kurang disosialisasikan di media massa. Di skill tidak adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan anti korupsi. Kurangnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Suppliers, penyebaran informasi terkait sanksi bahaya korupsi kurang optimal. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai alternatif pemecahan isu masalah dengan menggunakan metode analisis SWOT. Sebelum pemaparan lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu definisi dari SWOT. Definisi SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah kita mengetahui definisi dari SWOT, maka apa itu tujuan dari analisis SWOT itu sendiri? Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Pada slide kali ini, saya akan memaparkan mengenai matriks SWOT yang diambil berdasarkan hasil analisis dari identifikasi isu sampai dengan hasil analisis menggunakan metode USG, di mana dalam matriks SWOT itu sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu dari lingkup internal, ada kekuatan dan kelemahan, sedangkan dari eksternal, yaitu adanya peluang maupun ancaman. Adapun hasil analisis dari keempat komponen itu sendiri adalah sebagai berikut. Dari komponen kekuatan, 1. Pemerintah mempunyai dasar hukum tertulis terkait tindak pidana korupsi. Yang kedua, pemerintah bersama lembaga legislasi memegang kekuasaan penuh dalam perumusan maupun perubahan hukum tertulis dalam penegakan kasus korupsi. Yang ketiga, yaitu Indonesia memiliki lembaga dan kementerian yang khusus mengenai tindak pidana korupsi, atau biasanya kita sebut lembaga KPK. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama yaitu belum adanya aplikasi yang memadai untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik dalam pengelolaan penggunaan dana. Yang kedua, yaitu kurangnya penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Yang ketiga, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Sedangkan untuk lingkup eksternal dari peluang, yaitu 1. Kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, menyusun pola atau alur pelayanan di birokrasi secara terintegrasi. Yang ketiga, pemerintah dengan kemampuan anggarannya dapat menambah sarana dan prasarana penunjang khusus bagi pendidikan anti korupsi. Yang keempat, adanya kurikulum penanaman nilai-nilai keagamaan sejak usia dini di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu yang dari ancaman. 1. Belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan oleh praktek korupsi.
Yang kedua, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana atau abuse of power. Yang ketiga, banyaknya kebutuhan yang tidak diimbangi dengan pendapatan. Yang keempat, korupsi telah menjadi budaya yang mengakar. Selanjutnya, dalam pemaparan kali ini yaitu kita akan berbicara mengenai rekomendasi penyelesaian isu, di mana dari isu korupsi yang telah dibahas sebelumnya, maka berdasarkan hasil analisis dengan metode YSG, terdapat kesimpulan penyebab korupsi, yaitu pendidikan anti korupsi sebagai bentuk pencegahan masih perlu dioptimalkan. Lantas, bagaimana alternatif penyelesaian isu tersebut akan dibahas pada slide selanjutnya. Pada slide kali ini, kita akan membahas mengenai alternatif penyelesaian isu korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada slide sebelumnya, penyebab korupsi yaitu pendidikan anti korupsi sebagai bentuk pencegahan masih perlu dioptimalkan. Lantas bagaimana alternatif penyelesaian isu korupsinya? Alternatif penyelesaiannya yaitu melakukan pembaharuan kurikulum pendidikan yang berfokus pada soft skill sejak dini sebagai pendukung kurikulum penanaman nilai keagamaan yang sudah berjalan. Lalu tahapan siap alternatifnya yaitu 1. Bidang pemerintah dengan kewenangannya dapat membuat kebijakan terkait penambahan kurikulum baru yang berfokus pada penanaman pemahaman bahaya korupsi sejak dini. Yang kedua yaitu bidang akademisi. Akademisi dapat mengikuti setiap kebijakan yang telah dibuat pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran guna menanamkan nilai-nilai luhur anak bangsa. Yang ketiga yaitu dari masyarakat. Masyarakat ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi mulai dari hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu bidang pengusaha dapat mendukung akademisi melalui bidang ekonomi. Yang kelima yaitu dari media. Media membantu mempublikasikan akan informasi terkait kasus korupsi tersebar secara merata. Dari alternatif penyelesaian sampai tahapan siap alternatif, maka apa hasil yang diharapkan? Hasil yang diharapkannya yaitu berkurangnya bahkan hilangnya praktek korupsi di Indonesia karena sejak dini anak bangsa telah dibekali pengetahuan yang mumpuni akan bahayanya korupsi, sehingga kedepannya akan tercipta generasi penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Dan pihak yang terlibat yaitu 1. Pemerintah, yang kedua masyarakat, 3. Akademisi, yang keempat pengusaha, dan yang kelima media. Demikian pemaparan mengenai analisis SWOT. Demikian pemaparan dari kelompok kami terkait analisis isu korupsi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.